dawe wong winasis niku napa? Akal sempurna ning menungso itu hanya kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kata. Nek kur dipenggal-penggal ya oleh mung fadilah. Jadi mau lho, fadilah ya apa? Tabarok. Waqiah gini. Enggak apa-apa. Padahal ketika jenengan seminggu sekali khatam, sing ayat-ayat sing garai ngene. Sing garai ayat-ayat sing garai suge. Ayat-ayat sing garai awake dhewe tadi macam-macam itu terbaca dengan tanpa kita memikirkan fadilah. Justru malah disok gitu. Berarti tambah semangat ini lah. Wah iya. Hah? Jadi artinya begini. Orang pamrih semangat rokokan. itu kan orang yang mengharapkan. Tapi kalau gak ngerti ayatnya sing tinggi, aku pengen utang lunas. Gak ngerti ayatnya. Ayat apa lho? Ayat apa? Tapi nek diwaca kabeh 30 juz ya. Mesti kewaca. Otomatis suatu saat titik tertentu Gusti Allah ngersakne lunas utangnya. Iya, sebentar. Waktu saya proses, saya tambahi. Oh iya. Saya proses pemahaman dalam proses menjalankan itu. Gimana? Saya sempat berpikir seperti itu. Kalau orang membaca amalan wirid dalam Al-Quran sudah jelas semuanya ada. Ya aku mau coba seminggu ini, ya otomatis toh. Akan baca, walaupun hanya seminggu sekali. Ada ayat misalkan, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim misalkan. Iya. Itu kan muncul kan. Wal itu mahapatan mini barang yono. Iya kan akan itu salah satu doa yang menyebabkan orang itu bisa macam-macam kan. Tapi kalau minimal kita baca satu minggu, sempat terpikir seperti itu. Iya memang. Dalam merenung saya perjalanan menyikapi perjalanan rohani saya. Muncul seperti itu. Terus saya cuma agak yang ternyata yang mengganggu pikiran motivasi saya. Simbol lakoni dalam proses sekian hari ini apa manfaat yang dirasakan? Itu timbul. Ya, merasakan apa saya? Merasakan apa manfaatnya? Oh, ketenangan, sesuatu kemudahan. Nah, ini yang bergejolak gitu. Ternyata itu apakah itu suara setan atau mengganggu? Ini yang memang berbahaya gitu. Suara pamrih. Nah, iya, termasuk itu juga lah artinya. Jadi maksudnya pokoknya begini, ditimbulkan dari Quran itu pasti baik. Gak ada insya Allah, karena Quran itu lari. Jadi begini, ekstrimnya tuh begini. Kalimat Quran tidak akan mancing ke hati seseorang ketika seseorang itu tercampur barang yang kurang bagus. Mungkin subha, mungkin haram, mungkin loh ya. Kadang ngombe obat itu kadang haram loh. Sangat kita bahan gitu. Atau kita itu kalimat Quran yang sudah mancing ke dalam hati seseorang, tidak mungkin barang sing haram itu masuk atau subha itu masuk. Dua itu Pak. Kita di bagian yang mana? Jangan salah loh. Kadang predikatnya masyarakat itu ustaz, kiai, belum tentu dia sanggup baca Al-Quran sampai khatam. Karena apa? Quran itu kitab tua, mukjizatnya jennabi. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menghatamkan Quran. Mursyid itu beda. Mursyid itu dia punya bayat akhirnya disebutlah mursyid. Jadi gimana pendapat Ustaz Imam yo diajak di monopoli dah. Sama ya apa? Hah? Beda. Kalau saya itu apa ya? Kayak kados khatam-khatam narget kayak khatam-khatam terus itu nggak terlalu itu apa sih nggak terlalu prioritas. Soalnya dari dulu saya mondok itu beda guru ya. Kalau pokoknya itu saya itu misalnya murojaah itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting itu ya itu apa namanya bacaannya baik gitu. Nggak pernah Pak Yai saya itu bilang harus khatam sebulan sekali ya nggak pernah malah. Nggak pernah, soalnya nggak ngejar itu. Soalnya apa? Kayak apa namanya? Buat apa? Kalau Kiai saya beda. Tapi kan pernah khatam kan loh. Enggak, ini didengar dulu pendapatnya kan nggak boleh monopoli dong. Pokoknya kalau Kiai saya ya pikirannya itu nggak
harus itu, pokoknya Quran itu harus dibaca dengan baik gitu loh. Ya, gitu. Soalnya dari malaikat Jibril aja itu ke Kanjeng Nabi itu nggak main-main, pokoknya harus baik gitu. Jadinya harus nggak apa namanya, La tuharrik bihi lisan. nggak ngejar sampai berapa khatam gitu. Betul. Ya tapi ya tergantung niatnya gitu. Nah, Kalau misalnya gini. niatnya Jadi gimana Ustadz Kalau Mukhlis? Ustadz ini kan Ustadz Mukhlis. masa belajar. Nah, yang mengamalkan ini sudah menjadi ahli. Jadi waktunya mengamalkan. Proses belajar saya mengamalkan beda. Kalau belajar itu harus harus benar-benar profesional kan begitu. Setelah profesional lah itu baru dipraktekkan, nggak sampai itu aja. saya itu maksudnya kayak kados Pak Hafid gitu loh, saya juga gak gitu. Soalnya apa, nanti kalau misalnya saya bilang kalau jangan ngejar hatam-hatam, soalnya misalnya ya ngajinya belum lancar gitu misalnya gitu, nanti semangatnya kan gak ada malahan, nanti malah semangatnya di Quran tuh malah menurun. Nah gitu, kalau misalnya semangatnya biar khatam lebih terus kan, lebih sama Qurannya lebih dekat kan, malah bagus gitu loh. Oke. Enggak, saya punya masalah. Sama itu terjawab nggak mau? Enggak, bukan. Saya ada masalah. Bacaan saya memang belum sempurna, tapi saya harus baca secara rutin. Kebiasaan hatam itu sudah saya lakukan 3-4 tahun yang lalu, bukan sekarang. Cuma 3-4 tahun yang lalu itu hanya 30 hari, 40 hari, ya kan? Dan dalam hal proses mengarah ke sana, saya memang selalu berdoa, bimbinglah saya untuk bisa membaca yang benar. Sehingga saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mempelajari saya tentang mengucapkan diri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berarti kabul kajati. Lah, itu saya nyadarin. Ini Pak, Artinya memang saya dibimbing. Oke. Gitu. Tapi tidak mengurangi istiqomah saya itu terus. Ya. Karena kalau saya nunggu pinter, gak ngaji-ngaji, Pak. Ya betul. Terus gini tadi supaya istiqomah tadi sudah apaan ya, sudah oke ya. Berarti terjawab, berarti harus kumpul orang-orang soleh. Ya salah satunya itu ngecas. Bahasanya gitu. Kumpul itu kan ngecas kembali. Dalam hal bicara meeting atau pertemuan seperti ini kan itu ngecas. Oke. Iya kan? Masuk. Berarti kan supaya istiqomah. Iya. Tapi ini nanti istiqomah enggak kok. Kurang 4,5 hari paling. Oke. Sabtu besok 5 juz 15. Kita lanjutkan. Tadi gimana? Iku rada dukur titik iki pembahasannya. Ureane. Ya apa. Ya, sahabat Nabi itu ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu seminggu sekali khatam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman seminggu sekali khatam. Sayyidina Umar seminggu sekali khatam. Sayyidina Abu Bakar satu hari khatam Quran. Itu kalau guru saya gitu. Artinya apa? Ada yang dicontoh. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa membenturkan sebuah sanad. Seandainya kayak Ustadz beliau ini punya guru, ya sudah itu pakem. Tidak bisa apa terus gimana ini ditempurnya ya bisa. Karena tidak bisa berselisih. Kecuali kalau misalkan apa nggak punya guru ngeyel, bisa diselisihi. Karena apa? Mursyid, guru itu bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi kalau misalkan Pak Hafiz kata ya, ini kata ikut aliran saya, berarti ya tanggung jawabnya mursyid saya. Begitu misalkan. Kalau sudah dibaiat gitu. Yang menjadi pertanyaan itu adalah benar yang mana? Dia bodoh benar. Tapi jangan lupa Quran itu unik. Yang memisahkan awake dhewe iki lancar dan tidak itu sebenarnya kan ya sing poso gitu kan. Sebenarnya kewajiban kita itu tahsin 30 juz aslinya itu. Mari ngono ya wis otomatis setelah itu gitu kan. Makanya malam Jumat begini ada tahsin itu sangat biasa. Yang memisahkan kita membaca, memperlancar dan fase itu
juga bukan sebenarnya, tapi memang Allah itu Bukan, gini Pak. Maksud saya itu secara real. sing Maksudnya kuasa secara real itu yo. begini. Mursyid itu memang penyemangat, Pak. Padahal yang disampaikan ini benar. Harus ada tahsin untuk menggugurkan kewajiban kita belajar. Itu 1 sampai 30. Itu harus dan wajib Ya, sebenarnya. harus itu tahapan lah. Makanya kan sudah ada ini kan yo. Saya tinggal ngompori aja. Oh iya. Ini yang majelis. Alhamdulillah. Majelis tahsin itu baik. Karena saya mengambil ke belakang dan akan memperbaiki seminggu depan dengan ditakdir. Oh ternyata saya baca kof sama kho itu roto angin kalau saya enggak pelan. Tapi kalau kecepatan kadang-kadang gak jelas karena memang gigi saya sudah banyak ompongnya. Bentar Pak. Keliru deh. Ada dua memang, kho Untuk sama mencapai kof. ini saya terakhir ya, kalau ada tugas. Untuk mencapai 3 hari sekali khatam itu bukan harus ya. Tahapannya itu fase pasti. Yang kedua itu ilmu tajwid itu menguasai. Itu baru bisa 3 hari sekali khatam. Syarat mutlak itu. Kalau enggak seminggu itu wis pengpengan itu. Ngotot itu udah. Memaksakan lidah. Masalah lidah itu. Jadi kayak aku iso ketemu belum bisa. Belum tentu. Kelas dukur iki Pak Yus. Namanya cok. Mantu-mantu tok. Iya, benar-benar. Itu yang terjadi saat ini proses saya gitu. Bener-bener ya. Saya boleh tanya apa enggak sama Pak Hafid? Boleh. Kira-kira niatnya apa namanya? Punya target, Tujuan. iya tujuan kayak gitu. Oh, kalau kebalikan niat, saya cuma menata diri saya itu pertama hanya mencari itu. Karena saya punya masalah, biar semuanya diselesaikan dengan ridha Allah. Jadi nggak ada apa-apa. Makanya saya merasakan sesuatu, mencoba menyenangi. Memang kok niat banget sampai seminggu saya baca nggak benar kan gitu. Benar nggak benar dari dulu saya gini. Kira-kira Ya itu kan? Corono memaksakan diri apa enggak? Dengan Saya mencoba kondisi tidak sekarang? memaksakan diri. Saya mencoba tidak memaksakan diri. Saya mencoba untuk membiasakan diri. Biasaan itu harus dipaksakan. Perubahan hatam bagi saya itu sudah biasa. 3-4 yang tahun yang lalu sudah sering. Tapi ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan setengah, yang 1 bulan. Nah sekarang saya mencoba dengan 1 minggu, 10 hari. Ternyata saya bisa. Dan dari situ saya mencoba merasakan apa? Ya saya bilang tidak ada kegiatan lain. Hanya sebagai istri, saya menggunakan waktu luang saya untuk baca Al-Quran. Itu aja. Kalau kita lihat, saya ternyata menata kembali saya hanya mencari dakwah aja. Makanya tadi pertanyaan saya di awal, kalau kita hanya mengharapkan urusan duniawi, terlalu dangkal. Tapi jangan ke akhirat. Tapi kalau urusan duniawi sudah selesai, akhirat akan muncul. Ini prosesnya. Ada nggak keyakinan kalau misalkan dengan mengkhatamkan? Oh ada yakin saya, cuma dalam proses. Tadi sipiki Yakin saya. dulu Ustaz. Semua permasalahan akan selesai. Tapi kan bacaan itu kan udah dirasakan loh. Ada salah terasa. Rasa. Itu udah. Saya bilang kan, saya memang kesulitan mau ho, ha, ho, kof. Karena gigi saya sudah nggak bener, nggak lengkap. Satu. Kalau kecepatan kali nggak jelas. Kalau huruf itu enggak Terus masalah mantul dan kol-kolahnya sama gaungnya itu memang proses, nggak bisa. Saya harus nunggu pinter baru belajar, ya lambat bagi saya. Faktor usia Pak. Kalau saya belajar mulai dari awal terus nggak hatam-hatam, nggak Karena menghatam. olah itu penting karena membedakan huruf. Iya, saya paham. Ini kalau Tapi masalah kadang-kadang Pak Hafid ini mau wa id ngono. Jadi zal itu gak dikol-kolak, tapi wa id langsung disemprit sampai Ustaz Crit. Wa id ngono. Tapi maksudnya itu ya begitu, cuma karena refleksnya sudah terbiasa, kan sudah tua mulutnya. Apa? Enggak, karena memang sudah spare partnya di mulut itu sudah nggak lengkap. Ngeter itu seneng. Yang penting satu paham dulu. Astagfirullah. Oh iya kan. Oh ini kol-kola, ini bacaan subuh, ini kubur. Kalau saya nggak suka, nggak mungkin datang. Iya. Oh, Ini yang perlu maksud. apresiasi ini ya. Kalau saya nggak suka, saya nggak mungkin datang. Manfaatnya besar Pak.
Sudah nggak Masa? konsultasinan. Kita itu, masya Allah. Karena menurut saya itu pasti penting harus lakukan. Tapi yakin saya, nanti 1 bulan lagi sampean akan berubah. Itu benar Ustaz? Yang penting dengan dulu itu pernah Pernapasan. Loh, tapi meskipun disambung lagi ya gak apa-apa kan masih sudah tua. Napasnya ya gak seperti dulu sih. Rokoknya dikurangi. Apa? Rokoknya. Wah, Kayak bisa gitu. Bang. Ngebut ya. Kayak Ngawur ya. Saya Ustaz. nyadari nafas saya, kalau saya baca pelan gak kuat. Kenapa? Ngatur nafasnya panjang pendeknya dengan pelan, dengan suara gak kuat. Tapi begitu saya nggak mikirkan masalah pelan, pokoknya mengucap terus kuat. Oke. diuji dengan ngantuk dan sebagainya, coba itu pindah posisi. Setiap ngantuk pindah posisi, misalnya dengan di ruang sholat misalnya pas ngajinya, terus agak ngantuk dengan ke ruang tamu, Tapi iki pengalaman. biar gak ngantuk, biar suasananya itu baru terus gitu loh. Tapi dia itu gini kebiasaan yang sering diceritakan sama saya loh ya. Itu setelah dia ngantuk, oh iki wayahe ngudut iki. Lah kalau pindah lokasi ono rokok ono kopi ngaji. Bubar iki kita nih. Wah. Kocek Ya itu. terus. Saya yang harus lakukan sampai menjelang itu. Ini kan persiapan Ramadan. Ramadan sudah persiapkan mulai sekarang kan enak. Itu yang harus lakukan sampai menjelang itu. Ini kan persiapan Ramadan. Ramadan sudah persiapkan mulai sekarang kan enak. Sehari minimal 1 juz. Jangan sampai Pak Beni sehari gak mau gelas program 10 hari hatam, paling tidak sehari ya mau 1 juz, setengah juz, jangan sampai bolong itu toh. Karena bolong sehari nyesel emang. Dirboni setan jadi. Kecuali sakit ya. Jadi apa Beri dirboni setan Saksi memberikan celah. Iya. Karena tak godain. Nek wis ngerti sampean urusan dunia itu ya itu mau telepon setan mau. Nah, nek iku Godain wis terus deh. Tarape rono, oke. Ayo semangat. Iki berat sih, mari ngono sesuk maneh ayo. Hmm. Cendrolas. Saya